Pemutahiran Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Api Merapi Kabupaten Sleman tahun 2020, proses dan pembelajaran. Selain pemandangannya yang asri, lereng dan lembah Merapi juga menyediakan tanah vulkanik yang subur dan kekayaan alam yang melimpah. Banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka pada Gunung Api Merapi. Namun, di balik keindahan, kesuburan dan kekayaannya, Merapi menyimpan ancaman bahaya. Bila Merapi erupsi, keadaan dapat menjadi tidak terkendali. Kematian dan korban materi tak dapat dihindari, seperti erupsi tahun 2010 lalu. Erupsi Merapi selalu mempunyai perbedaan intensitas, sifat, dan skala bencana yang ditimbulkannya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG memprediksi ancaman erupsi Merapi berupa luncuran lahar 9 km ke arah Kali Gendol, 6 km ke arah Kali Opak, 7 km ke arah Kali Kuning, dan 6,5 km ke arah Kali Boyong serta Kali Kerasak. Terhadap ancaman itu, semua pihak harus bersiap siaga, mulai dari masyarakat paling bawah hingga pemerintahan tertinggi termasuk dinas dan instansi terkait di kawasan paling terdampak dan kawasan penyangga. Kesiapsiagaan itu dituangkan dalam Dokumen Rencana Kontingensi atau RENKON. Dokumen RENKON menjadi rujukan utama untuk bertindak bila terjadi eskalasi ancaman dari Merapi. RENKON adalah proses identifikasi ancaman dan masalah di satu sisi dan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman serta masalah penyusunan langkah-langkah yang perlu dilakukan berdasarkan antisipasi keadaan yang kemungkinan besar akan terjadi. RENKON menjadi dasar dalam membangun koordinasi dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB. Secara ringkas, tahapan penyusunan pemutahiran RENKON Merapi adalah studi dokumen RENKON yang telah ada untuk dimutakhirkan, selanjutnya studi lapangan melalui diskusi dengan kelompok terpilih atau diskusi kelompok terfokus yang mewakili berbagai unsur masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, kaum perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan sebagainya. Lalu, menyusun rencana tindakan berdasarkan skenario eskalasi ancaman, ketersediaan prasarana dan sarana untuk setiap tahapan tindakan, jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta perangkat kesiapsiagaan dari tingkat padukuhan desa hingga kabupaten. Kemudian, menginventarisir kebutuhan dan anggaran di setiap tahapan rencana tindakan, di tingkat desa hingga kabupaten, dan semua dinas serta instansi terkait. Dilanjutkan dengan melakukan simulasi ruangan atau tabletop exercise untuk memastikan ketepatgunaan dokumen RENKON sehingga dapat diterjemahkan menjadi rencana operasi bila ancaman bahaya benar-benar terjadi. Berikutnya, menetapkan struktur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana atau SKPDB Kabupaten Sleman hingga di tingkat desa didukung oleh komitmen tertulis seluruh dinas, instansi, serta seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, memastikan RENKON mempunyai landasan hukum yang wajib dipatuhi dan menjadi dasar bagi pemakaian anggaran secara sah. Dalam hal ini, perlu disahkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sleman. Penyusunan RENKON Merapi mengikuti panduan SNI dan pedoman penyusunan RENKON 4.0 yang saling melengkapi dalam segi skenario, analisis dampak, maupun implementasi. Dalam tahapan-tahapan itu, anak dan kelompok rentan dilibatkan agar kepentingan terbaik mereka terpenuhi. Pemutahiran RENKON Merapi tahun 2019-2020 ini didukung oleh UNICEF Indonesia. Dilakukan melalui kerjasama dengan Yayasan Red Art Indonesia dengan menempatkan BPBD Kabupaten Sleman sebagai koordinator dan Forum Pengurangan Resiko Bencana DIY sebagai pelaksana teknis di lapangan. Acuan utama pemutahiran RENKON Merapi adalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman, yaitu zero victim atau tidak adanya korban jiwa, khususnya di 7 desa di kawasan rawan bencana atau KRB 3, yaitu Desa Wonokerto, Girikerto, Purwobinangun, Hargobinangun, Umbul Harjo, Kepuh Harjo, dan Glagah Harjo. Bila dokumen RENKON dipatuhi, korban jiwa dapat dihindari dan kerugian dapat diminimalisir. Pembelajaran penting dari pemutahiran rencana kontingensi erupsi Gunung Api Merapi
tahun 2019-2020 antara lain pelibatan masyarakat. Dilakukan dengan proses partisipatif dan bottom-up, diawali dari FGD tingkat desa di kawasan rawan bencana 3 untuk mendengar suara masyarakat paling terdampak di tingkat desa. Mereka terus ambil bagian dan terus dilibatkan hingga diskusi di tingkat kabupaten. Dengan demikian, dokumen Rencon dipahami oleh dan menjadi milik masyarakat. Mendengar suara anak. Anak diberi ruang dalam proses pemutakhiran Rencon Merapi melalui proses FGD anak yang berlangsung di tiap desa. Anak-anak dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Pandangan anak diintegrasikan dalam dokumen Rencon desa dan dikawal hingga diskusi di tingkat kabupaten. Dengan terlibat langsung, anak-anak dapat memberikan pandangan sesuai kebutuhan dan situasi mereka, termasuk sumber daya yang mereka miliki dan kontribusi yang dapat mereka berikan. Tentunya tidaklah mudah melibatkan anak-anak di KRB 3 Merapi. Proses yang sangat penting ini difasilitasi oleh Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia atau SAMIN, suatu lembaga yang berpihak pada hak anak terpercaya yang telah memiliki pengalaman panjang dalam memfasilitasi anak-anak di lereng Merapi, sekaligus sebagai pendamping Forum Anak Sleman. Dalam proses pemutakhiran Rencon Merapi ini, mendengarkan suara anak penting karena mereka menanggung beban yang berbeda dari orang dewasa dalam situasi darurat. Anak-anak juga mempunyai kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya di pengungsian perlu toilet khusus anak, makanan yang cocok untuk anak, tempat bermain, jarak ke sekolah darurat yang sesuai usia anak, dan sebagainya. Pada umumnya, orang tua dianggap tahu semua kebutuhan keluarganya termasuk anak-anak. Dalam situasi bencana, orang dewasa menanggung beban tambahan, sehingga tidak cukup waktu, sumber daya, dan sarana-prasarana untuk memedulikan anak, yang menyebabkan anak-anak cenderung diabaikan atau dianggap bukan prioritas. Pada kenyataannya, anak memahami dan tahu apa yang mereka perlukan, berkaitan dengan tujuan pengurangan resiko bencana dan Rencon, sehingga anak dapat berkontribusi bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat mereka. Misalnya, anak dapat memetakan jalur evakuasi alternatif yang lebih baik. Anak tahu jalur-jalur evakuasi yang perlu penerangan jalan dan tanda-tanda yang mudah dikenali dan dibaca. Di tingkat kabupaten, keterlibatan anak dalam pemutakhiran Rencon Merapi menghasilkan struktur SKPDB yang peduli anak dengan adanya pos pengaduan dan perlindungan anak. Forum anak yang diinisiasi dan dalam pembinaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP 2KB Kabupaten Sleman, menjadi basis yang baik bagi desa-desa di wilayah KRB 3 Merapi untuk terus mengedepankan kepentingan dan hak anak dalam kegiatan-kegiatan pengurangan resiko bencana di tingkat desa. Peran Dinas P3AP 2KB Kabupaten Sleman patut diperkuat. Penyusunan Rencon menjadi forum meleburnya berbagai alur dan proses penguatan masyarakat akar rumput di desa untuk menjadi lebih siaga menghadapi bencana. Forum itu menjadi wadah titik temu berbagai kelompok berbasis masyarakat, seperti FPRB tingkat desa, Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Kampung Siaga Bencana atau KSB, Desa Tangguh Bencana atau Destana, dan sebagainya, yang membuat desa di wilayah KRB 3 Merapi lebih tangguh. Pemutakhiran Rencon ini memaksimalkan keunggulan panduan dari Badan Standarisasi Nasional dengan panduan SNI dan keunggulan panduan BNPB 4.0. Perpaduan keunggulan kedua panduan tersebut menghasilkan dokumen Rencon yang lebih mewakili kebutuhan desa-desa. Hal tersebut dapat menjadi rujukan untuk penyusunan Rencon di wilayah lain. Proses pemutakhiran Rencon ini meningkatkan kesadaran dan mendorong desa untuk selalu memutakhirkan data, seperti data kependudukan dan segregasi usia, gender dan kerentanan, data ternak, data lahan pertanian, dan usaha lainnya. Walau kapasitas untuk melakukan pemutakhiran data masih perlu ditingkatkan, akan tetapi kesadaran yang meningkat dapat menjadi modal bagi penguatan pengelolaan desa. Rencon dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tetap mengedepankan kepedulian pada kepentingan terbaik anak, bahkan dalam keadaan terburuk sekalipun.